Selamat siang Pak Jayus. Selamat siang Pak Bram. Apa kabar? Selalu baik. Ya, Pak Jayus, kalau kita berbicara tentang audio, Ya. sebenarnya audio menurut pengertian dan pemikiran Pak Jayus ini seperti apa sih, Pak? Nah, audio itu sebenarnya kan bahasa orang luar ya. Hanya yang nggak tahu ya. Jadi istilahnya audio itu sebenarnya suara. Jadi berbagai jenis suara yang kita analisa, yang kita dengarkan, yang kita mengerti itu namanya audio. Ya, audio sekarang dibuat dengan sebuah teknologi yang luar biasa. Nah, kalau Pak Jayus sendiri, Anda merefleksikan bagi orang media, TV, radio itu menggunakan sistem audio seperti apa? Ya, ini audio itu terbagi beberapa jenis konsumen atau penikmat atau pengguna ya. Radio itu terkelompok pada jenis dialek, karakteristik suara yang dimiliki, dinamics, terus audio untuk radio itu sendiri tentang artikulasi, kewibawaan suara maupun tentang kemegahan suara atau pelebaran frekuensi suara serta resolution suara. Lain dengan musik, ada bumbu efek dan sebagainya, room dan ruangan. Radio hanya butuh ke dialek, kecuali drama dan sebagainya. Itu membutuhkan orang yang mendengarkan bagaimana bisa menghayalkan bahwa ini di mana atau lagi apa, sedang apa. Jadi hanya mendengarkan suaranya saja. Itu kalau untuk audio kebanyakan di radio dialek dan khayalan atau efek-efek tempel yang sifatnya kita hanya mempunyai semacam perkiraan. Oh, ini kira-kira di apa atau lagi ngapa atau siapa karakter-karakter yang lagi di audio itu kalau radio. Kalau menurut Pak Jayus, apa yang terjadi bila di dunia ini tidak ada audio, Pak? Oh, audio itu sebenarnya lebih tua daripada visual. Oh. Ya. Jadi sebelum ada visual, orang itu adalah mengenal audio dulu. Ya, seperti drama-drama yang terkenal dulu, nggak usah saya sebut, pasti banyak yang tahu ya. Drama serial yang dulu itu orang itu menghayalkan sendiri, ringkikan kuda, hanya dengar suara. Nah, andaikan itu tidak ada sejak dulu, ya kemungkinan ya akan menjadi dunia pantomin atau dunia tanpa suara atau dunia hanya bergerak saja. Jadi akan hampa dunia itu tanpa audio. Ya, dunia akan hampa tanpa audio ya, Pak ya. Nah, kalau kita sebagai seorang penyiar radio, audio seperti apa yang harus dikelola, Pak? Ya, sebagai penyiar radio, audio yang harus dikelola adalah audio yang jelas, satu jelas, kedua artikulasinya jelas, itu juga mempunyai frekuensi yang tidak menyakitkan telinga, mengukur kemampuan manusia mendengar, tidak berisik, bersahaja. Orang bisa mengira-ngira tanpa adanya fisik yang ada. Kadang-kadang orangnya kecil, suaranya jadi di bawah besar. Oh, ternyata kecil sekecil itu, tapi orangnya jadi gede. Jadi sebenarnya audio itu adalah mengikat telinga dan hati manusia, bukan matanya. Oh ya. Nah, sekarang banyak masyarakat juga dalam bergaul sehari-hari, dia juga menggunakan audio dari mulutnya, ya kan? Apakah memang manusia yang bergaul itu perlu mengatur audionya sendiri-sendiri atau cuek-cuek saja, Pak? Ini lagi, karena dialek itu penting, maka bahasa itu sendiri harus ada intonasi yang jelas. Bertanya, bergurau, menjawab pertanyaan, atau bersenda gurau, atau lagi dengan serius. Itu nadanya harus berbeda-beda, karena audio itu adalah menemukan pokok dari sumber kata yang didengar, yang dirasakan, maupun yang diartikan. Oh begitu ya? Ya. Contohnya gimana tuh, Pak? Contohnya bertanya, siapa kamu? Aulunannya, audionya ada melengking ke
tinggi. Kamu kalau dengan pertanyaan lebih bersaja, siapa kamu? Itu berarti lebih keras dan lebih menekan. Oh ya. Dan kalau tidak ada intonasi audio yang jelas, jadi pertanyaan misalnya siapa kamu? Itu akhirnya apa maksudnya itu kurang jelas. Maka audio itu mempunyai intonasi dan artikulasi yang sangat erat dengan dialek maupun melakukannya. Berarti banyak orang tersinggung gara-gara audio ya Pak ya. Maksudnya kita ngomong halus, ternyata kesannya kayak kasar gitu ya. Ya, itu termasuk juga penerimaan saraf manusia itu sendiri lagi bener apa konslet. Nah, susahnya juga mungkin kuping pendengaran juga berkurang, bisa telinganya atau sakit, atau lagi orangnya juga ada kejiwaan yang kurang sehat, yang baik jadi jelek. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu manusia Pak. Bagaimana dengan binatang Pak? Nah, binatang itu sendiri adalah audio bantuan dalam keseharian kita. Kadang-kadang dalam radio dialeknya di dalam hutan misalnya harus ada suara-suara audio yang sifatnya mungkin ada burung, kicauan ini ya. Jadi itu sebagai pengembangan hayalan manusia yang dalam dialek itu di dalam radio. Ya, ya. Sekarang kita pernah mendengar bahwa seseorang melakukan relaksasi hanya dengan audio. Ya, betul. Dan kemudian apakah memang begitu bahwa audio itu memberi kekuatan seseorang yang jadi stres bisa menjadi rileks dan tenang sekali? Kenapa itu? Ya, begini. Audio itu kelompok yang terakhir saya katakan tadi adalah audio yang sifatnya membawa pemikiran kita, membawa ketenangan kita, tergantung cara menyuarakan. Misalnya ada sembayangan di Bali itu mengapa harus pakai kata itu hanya untuk memasukkan ketenangan kita dalam kata-kata home itu. Bagaimana cara memasukkan pemikiran kita ke dalam satu home itu. Jadi audio itu sebenarnya sangat dekat dengan saraf pemikiran kita untuk ketenangan kita sesuai dengan intonasi yang kita butuhkan, emosional yang kita butuhkan, bahwa audio itu bisa membawa kita dari ketegangan bisa menjadi relaksasi, bisa rileks. Audio maupun musik maupun suara hewan maupun gemericik air yang sifatnya audio mempunyai hayalan. Kalau air kita membayangkan segar, hijau daun dengan ricik-ricik burung dan sebagainya, ada kicauan, ada audio yang menyeramkan, kita bisa membayangkan bahwa itu lagi seram dan sebagainya. Itulah yang membawa audio, membawa sifat kesembuhan orang-orang yang sifatnya menguatkan audio itu untuk menjadi obat relaksasi. Ya, sering kita mendengar, ini kembali ke urusan binatang ya. Ya. Kita sering tidak suka dengan tikus, tidak suka dengan nyamuk, Ya. tidak suka dengan sebagian orang dengan binatang tertentu. Ya. Dan itu mengusirnya dengan audio. Ya. Nah, itu kenapa audio bisa mengusir? Ya, ini ada keterangan yang namanya dB atau desibel. Itu adalah ukuran tahan dan tidak tahannya suatu frekuensi yang masuk pada telinga si hewan itu. Hewan itu tidak akan tahan dengan frekuensi tinggi yang tidak mampu kita dengarkan. Jadi seperti supersonik, suara yang tinggi. Kalau telinga kita tidak mampu mendengarkan, telinga hewan mampu mendengarkan, itu karena tingginya frekuensi. Jadi hewan itu jadi gelisah sehingga tidak kerasan. Seperti kita mendengarkan lagu apa yang tidak kita suka, musik terlalu over, atau anggap aja anak-anak yang sifatnya underground yang mungkin telinga kita itu sudah melewati masa itu, maka kita hanya mendengarkan bisa mampu 1 atau 2 jam udah sakit semua. Seperti itu sifatnya audio. Dan kemudian bayi. Bayi itu katanya konon suka dengan musik-musik orkestra klasik dan sebagainya. Apakah memang bayi itu suka dengan yang klasik saja atau dangdut apa juga mau dia? Ini gini, selera bayi itu kan kita tidak bisa teliti suka atau tidak. Karena bayi itu masih triknya trik rekod goldennya bayi itu musik kan belum bisa mencerna. Jadi antara suka dan tidak mereka hanya bisa menampung. Tapi jangan lupa tampungan itu akan menentukan karakter si bayi itu.
reaksi audio itu akan menentukan si bayi itu. Jadi kalau mungkin audio-audio yang direaksikan pada bayi itu terlanjur keras, bayi itu juga mempunyai reaksi sifat-sifat yang sedikit berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Ah ya. Oke, sekarang mengenai Pak Jayus sendiri. Pak Jayus ini sebenarnya profesinya apa sih Pak? Kalau ditanya apa pekerjaan dan profesi Anda gitu, jawabannya gimana tuh Pak? Apa tukang jualan suara atau tukang teknik audio atau Bukan. apa itu enaknya itu? Enaknya saya adalah pelayan audio. Apa Pak? Pelayan audio. Oh, pelayan audio. Jadi suka melayani orang yang ribut dengan audio. Oh begitu. Jadi konsultan audio bisa Ya, juga Pak ya? istilahnya kalau konsultan ketinggian Pak, harus dokter profesor. Ini pelayan Pak kelasnya. Pelayan. Melayanin saja. Oh, kenapa sih harus pakai pelayan, istilah pelayan Pak? Nanti kan nggak pernah jadi bos nanti Pak. Oh ya, pelayan itu adalah kerjaan yang paling mulia. Terus tidak ada menunggu perintah, namanya pelayan harus tahu yang akan dilayani. Oh iya, ya. Berarti Bapak suka melayani ya? Ya. Nah ini acara seminar kayak gini, workshop kayak gini, apa tujuannya Pak? Tujuannya untuk memberikan suatu banyak wawasan orang-orang yang kurang mengerti tentang audio, tentang DB, tentang alat analiser, tentang musik maupun tentang recording. Jadi teman-teman yang datang ini adalah teman-teman semangat yang kepingin memajukan profesi maupun hobinya di audio dan sekitarnya. Ya, Pak Jayus, apa Anda ingin pensiun dalam dunia audio atau ingin alih profesi lain atau memang Anda benar-benar jatuh cinta dengan urusan audio? Audio selama kita bisa mendengar, kita tidak akan bisa pensiun. Walaupun kita nggak jadi pelaksana, pasti nanti akan jadi penikmatnya. Gitu ya. Ya, Pertanyaan terakhir, ya. audio seperti apa yang Anda benci? Aduh, audio yang merusak telinga dan frekuensinya tidak terukur, itu audio yang saya benci. Satu. Yang kedua, audio yang tidak mendidik, yang tidak bisa merubah sifat orang, cenderung memprovokasi, itu audio yang membusukkan sifat. Dan yang terakhir nomor 3, audio yang tidak mempunyai kejelasan tujuan. Oh begitu ya, Ya. luar biasa. Terima kasih Pak Jayus, luar biasa sekali. Terima bahwa kasih, Pak ternyata Bram. profesi seorang pelayan audio ini Ya. di dunia ini boleh dibilang langka. Cuman dalam kelangkaannya itu seluruh manusia sebenarnya sudah menikmati audio itu sendiri, tapi tidak pernah mengelola dengan baik audionya ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Bram. Jadi salam terakhir saya, janganlah sering main-main dengan audio yang kurang jelas. Main-mainlah audio yang jelas, yang bisa membangun, yang bisa mendidik, yang bisa menyemangati teman atau regenerasi kita di nantinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.